Ya, masih disiarkan dari Studio 245 TV. Yo, jarang-jarang saya bahas Om Prabowo ya. Tapi karena beliau public figure, menteri yang digaji pakai uang rakyat seperti kita-kita ini, kandidat kuat capres, maka ya layak kita cermati. No hard feeling ya, asal nggak pakai benjol ya Om. Tak. Banyak yang heran ketika suara Prabowo mulai turun di survei. Tapi Prabowo terlihat santai, bodoh amat katanya. Ya sementara anak buahnya cukup politis dan taktis melihat kemalasan Prabowo berkampanye itu. Menurut mereka, Prabowo diam aja, suaranya udah nomor 1. Ngapain repot-repot kampanye dan pura-pura kerja? Jangan nyindir menteri yang lain dong ya, pura-pura kerja ya. Tim Pak Prabowo ini diduga kepedean atau PD-nya terlalu tinggi. Padahal lapangan berkata lain, kenyataan berkata sebaliknya. Pada 2024 nanti, generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z menjadi calon pemilih terbesar. Generasi milenial itu yang berusia 24 sampai 39 tahun. Dan generasi Z atau Gen Z ini berusia 8 sampai 23 tahun ya. Para pemilih pemula. Jumlahnya melebihi separuh dari seluruh jumlah pemilih yang ada pada pemilu mendatang. Ini jelas akan merubah semua peta dan cara menjual kandidat mulai dari sekarang. Nggak asal didandanin bos, lantas dipajang, berharap dibeli orang lewat. Ini pilpres bukan bazar Ramadan. Biar tetap ada nuansa Ramadan ya. Pemilih pada 2024 nanti mayoritas adalah generasi yang tidak terlalu terikat dengan masa lalu. Generasi yang tidak terlalu mendalami apa yang terjadi pada Orde Baru. Generasi yang ngefans dengan segala semangat kepemudaan. Generasi sosial media, bukan generasi koran lembaran atau majalah dewasa. Jorok nih, tanda-tanda mau jorok begini. Generasi debat di Twitter, bukan generasi yang baca buku supaya pinter. Pemilih mayoritas nanti adalah para generasi yang doyan goyang TikTok. Pernah lihat Pak Prabowo TikTok? Unfollow langsung. Tidak peduli dengan baju ala Bung Karno, yang penting paketan lancar dan main game online aman buat mabar. Nah, bayangin dari beberapa kata yang barusan saya ucapkan saja, beberapa di antara kita pasti ada yang nggak paham. Karena itu adalah bahasa anak muda zaman sekarang. Kalau kita aja ketinggalan, apalagi Prabowo. Sorry Pak, gitu caranya nyerempet tuh, ngiter dulu Pak. Nah, apakah Prabowo itu kompatibel dengan masa antara 2024 sampai dengan 2029? Ini kemudian jadi pertanyaan. Kalau dari sisi pemilih muda, mereka praktis saja sih sebenarnya. Apakah kandidat yang akan ia pilih ini nanti memahami dunia mereka? Apakah kandidat yang ada nanti ada yang mau atau tahu kebutuhan mereka? Apakah kandidat yang ikut pilpres nanti sebaya atau setidaknya tidak jauh dengan gaya hidup mereka? Saya yakin pertanyaan semacam itu berkecamuk di pikiran tim sesnya Prabowo. Mereka segera putar otak. Prabowo harus lebih dekat dengan anak muda. Namanya bridging ya. Lalu pekerjaan berikutnya adalah siapa yang bisa membranding Prabowo supaya terlihat lebih familiar untuk anak muda? Jawabnya ya susah. Tidak mudah mengatur Prabowo karena dia adalah komandan terbiasa mengatur. Susah men. Bisa-bisa sudahlah. Lalu kabar beredar. Prabowo akan bertemu dengan Gibran. Iya, Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo. Hal itu diungkap oleh sekretaris jenderal atau sekjennya Partai Gerindra yaitu Pak Ahmad Muzani kepada wartawan waktu selesai menemui wali kota Solo itu. Jadi kemarin Sekjen Gerindra itu sudah minta izin ke Gibran ceritanya atas keinginan Prabowo menemuinya di Solo. Ini unik, Menteri Pertahanan minta izin mau bertemu wali kota. Saya menyampaikan titipan salam dari Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan salam hormat untuk Pak Wali Kota dan keluarganya. Dan kiranya di lain waktu bisa ke Solo bertemu dengan Pak Wali. Dan tadi disampaikan Mas Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kata Muzani. Kira-kira gitu suaranya. Apa yang terjadi? Publik menduga nih. Wah, ini sangat terkait dengan rebranding Prabowo sebagai capres kayaknya nih.
agar lebih mudah. Bisa jadi ini adalah strategi itu yang sedang dimainkan. Bahkan tidak mudah menggeser pesona Prabowo dari pemilih tua, rindu dengan pemimpin militer, menjadi pemilih muda yang rindu dengan presiden yang mengerti anak muda, berjiwa muda, kreatif, lucu, dan khas anak muda. Anak muda itu apa sih khasnya? Sulit ditebak. Tidak mudah membranding Prabowo supaya menarik kalangan muda. Itu karena, ini PR nih ya. Karena yang pertama adalah Prabowo itu memang sudah tua. Saat ini usianya sudah 70 tahun. 70 tahun. Dan pada 2024 sudah 72 tahun. Usia yang harusnya sudah selesai. Pensiun. Zaman menghendaki orang-orang muda memimpin negara. Romantisme masa lalu sudah usai. Tantangan zaman lebih memerlukan kegesitan pikir, kekayaan improvisasi, ketahanan mental, dan kesabaran mencari celah solusi. Apakah Prabowo mampu menghadapi berbagai kebutuhan zaman itu? Kita nggak tahu. Yang berikutnya adalah Prabowo itu brandingnya sudah Bung Karno. Meski tentu saja Prabowo itu bukan Bung Karno. Karena Bung Karno itu istrinya, sudahlah ya. Maksud saya, Bung Karno pun adalah pemuda di saat ia diperlukan. Pada zamannya, Bung Karno itu adalah pemuda. Bung Karno berjaya saat usianya 50-an tahun. Branding Prabowo yang sudah terlanjur ala Bung Karno hanya enak dinikmati kaum tua, kaum pencerita kisah lama. Sementara di luar sana, anak-anak muda sudah mencapai 60% pemilih, nggak nyambung dengan cerita lama. Yang berikutnya adalah Prabowo tidak dekat dengan anak muda. Jujur saja, dibanding kandidat lain, Prabowo termasuk yang doyan main sama bapak-bapak tua. Jadi nggak ada tautan cerita ia dengan anak muda, nggak ada. Olahraganya berkuda. Jarang anak muda mainan kuda. Bajunya ala koboi kalau naik kuda kan. Koboi tontonan era 70-an. Tidak ada lifestyle-nya yang membuat anak muda gandrung. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan. Cari Tua lah masalah itulah intinya ya. lawan, urus saja masa depan. Nah, dari 3 kondisi barusan, maka Prabowo perlu avatar anak muda. Nah, ini bingung nih, apa tuh avatar? Anak muda yang karir politiknya sedang naik, punya modal pemilih yang kuat, terhormat, anak presiden pula. Siapa lagi kalau bukan Ibas? Enggak. Ibas belum masuk hitungan Prabowo ya. Maaf ya. Enggak asik anaknya. Enggak asik tuh. Wahai rakyat tuh enggak asik tuh. Coba bayangin Ibas di sebelahnya Prabowo. Wahai rakyat, pak! Kenapa bukan AHY? Iya dia anak presiden juga, iya. Tapi masa samaan ya, sama-sama kelar dari tentara kan nggak asik juga ya. Lagian dua-duanya kan berjiwa komandan, bukan pelayan. Ya, ini bahaya. Bayangin kalau mau pidato bisa rebutan mic ya. Dan kalau rebutan bahaya, bisa salah satunya benjol. Kita tahu siapa yang benjol? Ibas. Kemarin sih di Tenggarai sudah dijodohin tuh oleh Bambang Pacul untuk duet dengan putri presiden. Tapi sang putri masih belum terlihat disukai masyarakat. Dan nggak membuat Prabowo terlihat muda juga, malah lebih tua. Nah, saya persepsikan itulah kenapa Prabowo memilih menemui Gibran. Pertimbangannya, apapun terkait Gibran banyak yang suka. Gibran itu bersih, keluarganya harmonis, pekerja keras sejak muda, bisa menjaga. Nah ini. Gibran bisa menjaga posisi dia sebagai anak presiden. 2 periode tanpa ngerecokin bapaknya. Seperti anak-anak presiden sebelumnya. Artinya Gibran memang sosok yang kredibilitasnya mengagumkan. Gibran layak mendampingi Prabowo. Demikian bisik tim ses. Yang berikutnya adalah Gibran punya basis massa. Ini adalah nilai yang sangat fundamental sebagai capres. Karena penggemar Gibran perlahan naik dari kalangan anak muda. Kalangan yang mayoritas menjadi pemilih pada 2024 nanti. Saya yakin kalau head to head diadu 2 kandidat antara AHY dan Gibran, saya yakin Ibas yang menang. Menangis karena AHY kalah maksudnya. Set. Gibran punya potensi sebagai kepala daerah
Karier Gibran sebagai wali kota Solo perlahan mulai dilirik banyak orang. Kreativitas dan ketegasannya tak diragukan. Rupanya Jokowi memang sengaja menggembleng putra tertuanya itu untuk menjadi pelayan rakyat seperti dirinya. Dan nampaknya Jokowi berhasil. Nah, yang berikutnya adalah Gibran adalah personifikasi milenial yang adaptif. Sebelum jadi wali kota, bisnis Gibran ini sangat unik dan hampir semuanya menoreh kesuksesan. Dibantu sang adik, yaitu sang pisang. Lah, bukan adiknya, itu nama produk ya. Bukan, maksud saya adalah Kaisang. Gibran menjelma menjadi pengusaha milenial yang diperhitungkan. Valuasi perusahaannya terus naik. Berikutnya, Gibran punya ketenangan Jokowi. Ini mirip seperti bapaknya atau ayahnya. Gibran ini meski muda, bukanlah tipikal orang muda yang emosional. Justru Gibran mampu mengendalikan suasana tanpa terlihat cemas atau mudah marah. Sifat yang sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin. Inilah yang diperlukan Prabowo. Gibran mampu menutupi semua kekurangan Prabowo. Ini luar biasa. Kalau asumsi ini benar, Prabowo bergandengan dengan Gibran pada 2024 nanti, waduh hasilnya pasti luar biasa. Kandidat lain akan kembali berhitung. Segala peta akan berubah, peta koalisi berubah, peta pasangan akan berubah, peta kandidat akan berubah. Cuma satu yang jadi masalah, cuma satu. Gibran belum tentu mau. Drop ya, langsung drop ya. Demikian Oposisi 69 FM, tetap semangat menjadi Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan, beletak! Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.